أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kata yang seimbang dengan sabar, yang seiring dengan sabar itu ada ikhtiar, ada sabar, ada syukur, ada ikhlas, ada ridho. Kata-kata itu hampir sama maknanya, hampir sama, sesungguhnya berbeda. Kadang-kadang kita salah menempatkan sehingga kadang-kadang kita ini mengucapkan kata-kata itu tidak pada tempatnya sehingga salah kaprah. Kita mulai dari ikhtiar. Kata ikhtiar itu adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia adalah suatu usaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita hidup sehari-hari dan untuk masa depannya. Itu ikhtiar. Suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan kita hidup sehari-hari dan masa depannya. Kemudian sabar, syukur dulu, syukur adalah menerima takdir Allah apa adanya, bahwa kita ini seperti ini, bahwa selama itu gantengnya seperti ini, giginya nggak ada sekarang, saya terima apa adanya dengan tidak mengurangi, menerima kemudian bahwa ini adalah takdir Allah, jadi ini adalah yang terbaik buat saya. Mungkin kalau nggak begini, saya mungkin tidak lebih baik. Begitu. Jadi bersyukur adalah menerima takdir Allah yang sekarang ada, kita syukuri apa adanya, tidak ngerudel kepada Allah. Jadi terima apa adanya. Kemudian dan mengatakan bahwa apa yang diberikan kepada kita ini adalah bukan kesalahan Allah. Jadi memang sudah pas gitu. Jadi itu kira-kira sabar seperti itu. Dulu saya belum sabar, sekarang saya sudah mulai sabar. Kemudian bersyukur. Kemudian sabar. Sabar itu artinya suatu usaha. Kalau tadi syukur ya, syukur adalah menerima apa adanya, takdir Allah apa adanya, tidak mengurangi, tidak melebihi, kita terima apa adanya. Itu bersyukur. Kemudian bersabar. Sabar itu adalah suatu usaha menerima takdir Allah. Sabar ini menerima takdir Allah apa adanya dan upaya untuk menahan atau menunda kesenangan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu berikhtiar juga dengan sungguh-sungguh, tidak putus asa. Kira-kira bersabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian juga menjalankan ketetapan-ketetapan Allah, mau menunda atau menahan sesuatu kesenangan, kemudian berikhtiar berikhtiar sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia tidak putus asa. Kira-kira sabar itu. Ntar saya kasih contoh-contohnya. Kemudian berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah menerima takdir Allah. Kita terima takdirnya. Suatu proses terjadi, kita terima takdirnya. Kemudian kita tidak mengharapkan pujian dari orang-orang, tetapi setelah kita terima tidak mengharapkan pujian orang-orang, tetapi kita hanya berharap kepada Allah. Itu ikhlas. Kemudian ridho. Ridho adalah kata yang terucap dari mulut kita akibat sesuatu kejadian. Saya contohkan satu contoh mungkin bisa mewakili beberapa kata tadi.
Contoh misalnya sekarang lagi musim hujan. Kemudian petani menandur padi paginya, sorenya hujan kencang, kemudian banjir. Padinya kena ladu, kena banjir, tandurannya burak semua. Lah itu kata yang muncul itu apa coba? Kalau sebagai seorang muslim kata yang muncul pertama adalah ridho. Ridho. Artinya ridho itu adalah kata yang pertama yang diucapkan yang muncul. Kemudian tidak menyalahkan siapa-siapa hanya karena Allah. Jadi ridho itu karena takdir. Jadi menerima kata-kata diucapkan awal pertama akibat suatu kejadian. Contoh tadi misalnya sawah kita kena banjir, terus tandurannya hilang. Kata yang muncul adalah kita ridho. Memang itu sudah ada, sudah takdirnya. Itu satu. Nah kalau sabar berarti setelah kena ladu kita sabar, kita tahan, kita nggak mau rusulah kepada Allah. Ayo kita usaha berikhtiar, kita tanam kembali, kita perbaiki kembali. Nah, dengan berharap dengan ada usaha seperti itu. Itu kira-kira sabar gitu. Jadi sabar dengan ridho beda. Kalau ikhlas itu beda. Ikhlas adalah suatu perkara yang hubungannya dengan hati dan hubungannya dengan amal ibadah. Misalnya ini Pak Muhammad Kalari memberikan kita jaminan jamuan seperti ini. Itu dia memberikannya karena ikhlas. Ini amal, niatnya amal. Menjalankan sholat kan amal. Jadi sholatnya kan belum dikerjain. Nah, prosesnya belum terjadi. Kalau ridho itu prosesnya sudah terjadi. Jadi sesuatu yang akan kita kerjakan, jadi ada dalam proses lah kalau istilahnya ikhlas tadi. Kalau ridho itu kejadian ada baru kita mengucapkan langsung itu ridho. Misalnya ada orang meninggal dunia, kita ucapkan ikhlas kepada yang keluarga yang meninggal, ikhlas apa ridho apa sabar? Semuanya. Jadi Mas Apron ya jenengan ridho, supaya ridho kata yang diucapkannya ridho. Nah, kalau ikhlas itu hubungannya dengan amal. Kalau kita memberikan sesuatu ke masjid dengan penuh ikhlas, itu hubungannya ikhlas. Jadi berharap mendapatkan ridho Allah, itu ikhlas. Menjalankan sholat bukan sholatnya karena ada mertuanya, karena ada apa, sholat terus sholatnya dibikin kenceng-kenceng itu, atau dibikin bagus-bagus dan sebagainya, dibikin ria, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu hubungannya dengan amal ibadah ya. Kalau hubungannya dengan amal ibadah itu adalah ikhlas. Jadi seperti misalnya ada kambing ya. Kambing di dalam perut kambing itu kan ada kotoran, ada ada air kencing ya. Tetapi di tengah-tengah antara kotoran dan air kencing kan ada susu. Susunya murni. Ikhlas itu murni, ikhlas. Jadi hanya mengharapkan sesuatu dari Allah. Memang agak susah ini kalau diterangkan. Mudah-mudahan bisa dicerna. Kalau sabar, menahan. Nah ini kan karena saya belum rampung sampai menahan nih, sabar nih. Ini menahan sesuatu kesenangan yang mau dimakan. Seperti bulan puasa, sabar. Dilatih kesabaran, menahan hawa nafsu, menahan tidak makan, menahan sesuatu. Kalau misalnya ada cewek, kita duduk di jalan, ada cewek lewat, cakep sekali, kalau kita tahan, kita menahan, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak menahan, kita kejar rumahnya kemana, deketi. Nah itu seperti itu. Sabar akan tampak manakala ada kejadian. Misalnya Pak Aproni bisa dikatakan sabar kalau sudah diganggu cewek cakep, dia tak tergoda. Nah, gini teruji itu bisa jadi sabarnya akan nampak. Bisa jadi misalnya Pak Darno punya duit 1 juta diutang Pak Sastro. Nah, kemudian janjinya Pak Sastro 1 tahun kembalikan. Sudah 1 tahun Pak Darno negur, Pak Sastro
Sudah 1 tahun duitnya kembali. Katanya mau mengembalikan mana? Ah, pas 1 terus dia nggak ngomong nggak apa, Pak Jarno harus sabar. Nah, di situ menahan kemarahan kepada Pak Sastro. Lah paling berharap ya kira-kira kapan bahasa yang bisa paling diucapkan oleh Pak Jarno, Pak Sastro kira-kira mau bayar kita kapan? Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Jadi kalau ada orang tadi utang terus nggak bayar, janjinya setahun nggak bayar, ya bersabarlah dan disabar-sabarkan. Nah gitu loh. Warobitu, bersabar dan disabar-sabarkan. Wasobiru warobitu, dan kuatkanlah keteguhan, bulatkanlah tekad. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, kalau kamu ingin menjadi manusia yang mendapat untung. Kemudian kalau ikhlas, nah coba kita biasa baca surat Al-Bayyinah, yang sering membaca surat Al-Bayyinah di sholat fardu, Lam Yakunil lah, itu kan ada di sana, ada surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan aku menyuruh kamu ila liya'budullaha, untuk beribadah kepadamu, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agamanya. Jadi sesuai dengan ajaran agamanya, dengan penuh keikhlasan. Jadi betul-betul ikhlas, urusin lahuddin. Wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata, dan dirikan salat terus bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah sesungguhnya agama yang benar, keyakinan ajaran yang benar. Itu di surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian di dialog antara iblis dengan manusia, pada waktu iblis mau diturunkan ke dunia, dia benci kepada manusia, sakit hati. Juga permintaan iblis kan ingin menggoda. Jadi sunahnya bahwa iblis itu mendapat surat, mendapatkan izin untuk menggoda manusia sampai yaumil akhir. Memang sunahnya sudah seperti itu, sunatullahnya sudah, bahwa iblis itu akan menggoda kita. Bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, tidak ikhlas, maka dia akan masuk neraka. Maka bolehlah semua diganggu, kecuali Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang beribadah dan ibadahnya itu mukhlasin, artinya betul-betul ikhlas. Jadi bukan mengharapkan siapa-siapa, tapi hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.